Ketemu lagi dengan gue JLAG yang awalnya beban keluarga, sekarang berevolusi menjadi tukang gibah film. Kisah tentang seorang janda cantik beranak satu bernama Nak. Wow, janda nih. Dan anaknya bernama Tuy, yang kebetulan dia adalah tipe gue banget. Karena dia kaya, mandiri, rajin, dan anaknya masih kecil. Dia menjalankan bisnis mobil bekas kecelakaan yang direparasi sehingga mirip mobil baru. Nak tidak sadar bahwa dalam mobil-mobil bekas kecelakaan itu masih ditempati oleh arwah-arwah korban kecelakaannya. Mau tahu kelanjutannya? Mari kita gibah. Suatu hari ada sepasang suami istri yang sedang melihat-lihat mobil. Dan Nak bilang kalau mobil itu belum pernah kecelakaan dan masih normal, karena hanya dipakai buat harian saja. Untuk berbelanja yang memakainya pun ibu rumah tangga. Kilometer masih rendah di bawah 20.000. Dan alasan pemilik menjualnya karena pindah ke luar negeri. Calon pembeli pun tertarik dengan mobil tersebut. Namun tiba-tiba datang mobil yang ngerem mendadak ke arah dealer yang ternyata adalah konsumen yang pernah beli mobil di dealer Nak. Ia komplain bahwa mobil yang ia pakai adalah mobil bekas kecelakaan dan hampir membunuh anaknya sendiri. Nak bilang, ayo kita bicara di kantor. Tapi si konsumen bilang dia sudah tidak mau lagi mobil tersebut dan melemparkan kuncinya kepada Nak. Waduh bu, kalem bu. Lalu Nak bertanya ke mekanik reparasi mobil karyawan Nak, apakah kamu sudah benar mereparasi mobil itu? Kenapa ibu-ibu tadi bisa tahu kalau mobil yang dia beli bekas kecelakaan? Kata sang mekanik, dia sudah mengecek berkali-kali mobil yang sudah direparasi dan dia merasa yakin kalau mobilnya aman. Nak menyuruh mekanik bawa mobil tersebut ke dealer Pak Tong, dan kalau laku dia akan dikasih komisi 30%. Tiba-tiba klakson mobil berbunyi terus, lalu Nak mengeceknya. Ternyata itu Tuy, calon anak tiriku. Halo Tuy, calon papa nih. Nak bilang jangan main-main di dalam mobil dan menyuruhnya menunggu di kantor. Si mekanik bilang ada dokumen yang harus ditandatangani, tapi klakson mobil berbunyi lagi. Nak menyangka, palingan juga si Tuy. Lah kok si Tuy ada di luar main remote control, terus yang bunyiin klakson siapa boy? Saat malam tiba, Nak di kantornya dia melihat dokumen foto-foto mobil bekas kecelakaan sambil sesekali melihat CCTV memantau keberadaan Tuy anaknya. Dia dikagetkan satpam yang mengetuk pintu. Dia minta izin pulang dulu sebentar karena istrinya menghilangkan kunci apartemennya. Silakan kata Nak, tapi jangan lama-lama karena dia pun juga mau pulang. Nak melihat CCTV lagi, tapi Tuy tidak tampak lagi di layar CCTV. Nak lalu mengecek mobil karena siapa tahu Tuy masuk ke dalam mobil. Dia mengambil semua kunci dan mengecek satu-satu mobil yang terparkir. Saat sedang panik, tiba-tiba ada seorang pria penjual bunga menawarkan dagangannya ke Nak. Tapi Nak marah, kenapa dia bisa masuk ke dealernya tanpa izin. Dia melanjutkan pencarian Tuy dan dalam kecemasan Nak bilang, Tuy, ibu sudah tidak mau main lagi, ayo kita pulang. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Tuy. Nak lalu mengecek CCTV lagi dan melacak di mana keberadaan Tuy sebelum dia menghilang. Nak terkejut, di CCTV Tuy seperti berbicara dengan seseorang dan mengajaknya untuk pergi. Wah, jangan-jangan Tuy diculik. Kemudian Nak kembali ke parkiran mobil, namun dia melihat seorang ibu-ibu keriting membelakangi Nak. Nak coba mendekati. Ibu-ibu itu pun menangis. Nak berkata, maaf bu, kami sudah tutup. Tapi dia malah menjerit kesakitan. Perutnya membuncit lalu keluarlah isi perutnya. Yeay, jijik sekali pemirsa. Nak lari lalu terjatuh. Dia melihat mobil remote control Tuy lewat lalu Nak mengejarnya. Dia mendengar ada suara anak-anak nangis. Nak melihat sumber suara tersebut pas dia lihat. Ternyata ada anak kecil nyangkut di ban mobil sambil meringis kesakitan. Nah, naonan Arisya ulin didinya.
Saat Nak Nagok nyempot dari ketakutan, ia melihat Tui lari lalu mengejarnya. Tui masuk ke mobil dan keluar lewat pintu satunya. Nak yang mencoba meraih Tui tiba-tiba terkunci di dalam mobil. Di sampingnya ada orang yang berusaha untuk keluar juga dari mobil itu. Namun tiba-tiba tubuhnya terbakar. Nak berhasil keluar dari mobil. Dan dia kaget, semua mobil yang ada di dealernya tiba-tiba rusak semua. Sama seperti rusaknya harapanku ketika melihat dia bersanding dengan yang lain di pelaminan. Sakit. Lalu ia berlari menuju mobilnya tanpa memikirkan lagi di mana Tui berada. Saat sedang membuka kunci mobil, datang lagi tuh si penjual bunga menawarkan dagangannya dengan wajah yang menyetrumkan. Akhirnya Nak berhasil masuk mobil setelah membaca ayat kursi, dan ia melihat sekeliling yang ternyata si pedagang asongan sudah menghilang. Saat Nak menghidupkan mobilnya, ada suara yang mengetok-ngetok mobil dia. Lalu tiba-tiba seorang pria dari planet Krypton jatuh menimpa mobil di sebelah Nak. Nak bergegas tancap gas menabrak pagar lalu cabut. Si anjing, kunaon mobil mogok segala deh. Nak keluar untuk kabur dan saat dia melihat mobilnya, dia melihat sepatu Tui ada di bawah mobil dia. Saat Nak membuka kap mesin mobilnya, Nak histeris melihat Tui ternyata ada di dalam kap mobil tersebut sudah meninggoy. Film pun selesai dengan penuh kekecewaan karena Tui gak jadi punya papa baru yang keren kayak gue. Kalian pernah gak beli barang second yang kata penjualnya no minus, tapi pas sudah dibeli ternyata banyak minusnya? Iya, sama seperti di film ini. Dia menjual mobil bekas kecelakaan, ngakunya mobil aman belum pernah kecelakaan. Seperti pepatah bijak mengatakan, jujur pangkal kaya, pangkal paha. Iya apa sih? Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Nah, ini baru benar. Maaf bila ada salah-salah kata. Bye.